Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kepak sayap Raja Wali. Sebelumnya kami dari tim Raja Wali Nusantara berterima kasihlah kepada saudara-saudara semuanya yang sudah mengikuti video ada yang dari awal, ada yang di pertengahan dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas kepak sayap Raja Wali. Dalam video saya yang sudah lama lah, saya sudah lupa ya tahu bulan keberapa itu. Kami waktu itu sudah berani menegaskan bahwa seorang Satrio Piningit itu adalah kapasitas yang sangat mungkin dengan dengan tipikal yang begitu hebat, maka kapasitas yang sangat mungkin, yang paling memungkinkan adalah seorang wali Allah. Karena kalau bukan seorang wali Allah, seseorang yang dekat dengan Allah, tidak ada kapasitas yang lain. Sebab Nabi dan Rasul sudah khotam. Jadi setelah Nabi dan Rasul khotam, maka kapasitas seorang pemimpin itu bukan maksimal. Identitasnya adalah seorang wali. Maka kemudian kami tim Raja Wali Nusantara menyimpulkan bahwasanya seorang SP itu pasti seorang wali. Kita selama ini sering berpikir bahwasanya seorang wali itu lebih suka menyendiri karena dia orang yang sangat tawadu, orang yang menjauhi dunia. Kemudian kita seringkali diberi informasi bahwasanya seorang wali itu biasanya berperilaku aneh. Ada juga. Tapi kita juga harus ingat sejarah Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga dan yang lain-lainnya. Itu mereka terlibat dalam urusan kenegaraan. Dewan Wali yang 9 itu sangat terlibat dengan urusan kenegaraan. Artinya apa? Artinya para wali itu tidak selalu dalam ruang yang tersendiri, tidak selalu dalam ruang yang menyendiri. Ada para wali yang terlibat dengan kenegaraan. Nah, maka kemudian tim Raja Wali Nusantara menyimpulkan bahwasanya kapasitas seorang SP yang digadang-gadang atau yang diharap-harapkan, yang ditunggu, yang diprediksi oleh banyak orang akan muncul di Nusantara ini dengan kapasitas yang luar biasa, hanya mungkin jika dia seorang wali. Kalau bukan waliullah, tidak mungkin. Jika dia seorang pengusaha, maka seorang pengusaha yang kapasitasnya sudah level wali. Jika dia seorang ulama, maka ulama yang levelnya wali. Jika dia seorang politisi, maka politisi yang levelnya wali. Dan yang bisa mengangkat seorang wali itu hanya Allah. Jadi tidak bisa manusia itu mengangkat derajat seseorang menjadi seorang wali. Apapun perilakunya, apapun tingkahnya, hanya Allah yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk seseorang itu sebagai wali atau bukan.
Nah, kemudian dari pemikiran sederhana tadi itu, maka saya menyimpulkan bahwasannya seorang wali itu, seorang SP itu, kapasitasnya dalam perspektif Islam itu seorang waliullah. Dan kapasitas waliullahnya itu adalah kapasitas waliullah yang merupakan rajanya para wali. Maka dalam video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwasanya SP besok ini adalah orang yang mewarisi kapasitas Raja Wali Allah sebelumnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi harus rajanya para wali, karena para wali kan banyak. Nah, untuk seorang rajanya para wali, setidaknya untuk zaman saat ini, dia harus menguasai yang pertama ilmu syar'i, ilmu agama lah secara umum, ilmu agama. Kemudian harus menguasai ilmu ekonomi. Dan juga harus menguasai ilmu kesehatan lah, ilmu pengobatan gitu. Nah, kenapa demikian? Kita ini sedang menuju ke masa depan, ke dalam dunia yang sudah mau 5G ya, ke dunia 5G. Maka tolong jangan menggunakan cara berpikir 1000 tahun lalu. Gitu loh. Jadi kita harus mulai berani membuka hati, membuka diri bahwasanya seorang pemimpin yang akan lahir adalah seorang waliullah yang menguasai ekonomi, dan itu tidak ada masalah kalau menurut saya. Seorang waliullah yang menguasai pendidikan, seorang waliullah yang menguasai pengobatan, seorang waliullah yang menguasai hukum gitu loh. Harusnya seperti itu. Maka kemudian kami menyimpulkan bahwasannya karena kapasitas ilmu yang harus dikuasai oleh wali tersebut sebegitu kompleks untuk dimensi zaman saat ini, maka dia harus rajanya para wali. Karena kebanyakan kan para wali itu hanya menguasai keilmuan atau segmentasi tertentu. Nah, ini harus kompleks, harus banyak ilmu yang dikuasai karena kompleksitas zaman pada saat ini. Kita tidak bisa mengukur zaman saat ini dengan zaman 1000 tahun yang lalu. Nah, rajanya para wali ini memang tugasnya berat ya. Jadi seorang SP yang kemudian bertransformasi atau bermetamorfosa sebagai identitas pemimpin. Jadi perlu saya tegaskan lagi bahwasanya SP ini atau Satrio Piningit ini adalah sosok yang ditembak dari Jawa. Maksudnya sosok yang diharapkan dari perspektif Jawa. Nah, kalau kami dari tim Raja Wali Nusantara melihatnya, seorang SP ini lebih mengerucut, lebih mengarah pada kapasitas waliullah. Nah, karena kapasitas waliullah itu banyak, maksudnya wali itu kan banyak dengan segmentasi masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Maka untuk bisa menjadi pemimpin yang sesuai yang diharapkan oleh orang masyarakat banyak, dia harusnya wali yang juga rajanya para wali. Itu maksudnya. Nah, maka kami berkeyakinan bahwasannya seorang waliullah, seorang Satrio Piningit adalah seorang raja wali Allah atau sultanul auliya Allah. Lah, bukankah itu sudah dulu diambil gelar untuk Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya. Tapi kan zaman terulang. Maka kami dari tim Raja Wali Nusantara mencoba memberikan satu wacana baru bahwasannya ke depan seorang pemimpin di Nusantara ini adalah seorang raja wali atau seorang rajanya para wali.
hanya kapasitas wali Allah yang bisa memimpin. Hanya kapasitas rajanya para wali yang bisa memimpin. Karena kalau seseorang pemimpin yang hanya hanya di backup dengan dokumen atau dengan pengetahuan yang bersandar pada logika, pada pengetahuan yang sudah ada, itu nanti akan berbenturan dengan keilmuan yang lain atau dengan pendapat yang lain, dengan hasil penelitian yang lain. Tapi kalau seseorang yang memimpin ke depan nanti adalah seseorang yang memang memiliki pengetahuan yang hakiki, pengetahuan murni yang diturunkan langsung dari langit berupa ilham, mampu menembus berbagai dimensi, maka kapasitas itu hanya terletak pada para wali, karena Nabi dan Rasul sudah khotam gitu loh. Nah, maksud dari Kepak Sayap Raja Wali adalah kami tim Raja Wali melihat bahwasanya ini sudah mau terbang gitu loh. Ini sudah mau terbang. Walaupun ketika bermetamorfosa, ketika ulat kemudian menjadi kupu-kupu, kemudian terbang, dan ya memang butuh proses untuk take off, itu memang butuh proses, tapi tidak lama lah, tidak lama. Jadi take off itu tidak lama, tetapi memang ada prosesnya. Nah, pemimpin masa depan seorang Raja Wali Allah atau seorang Raja Wali itu, saya meyakini akan mengulang suksesnya Sulaiman dari aspek kesejahteraan. Jadi akan mengulang suksesnya atau akan mengulang kejayaan Nabi Sulaiman dalam aspek kesejahteraan, akan mengulang kejayaan Sulaiman dalam aspek pengendalian makhluk seperti pengendalian jin, iblis, setan, makhluk-makhluk yang lain, dan akan mengulang kejayaan ketauhidan seperti halnya zaman Rasulullah. Jadi kombinasi antara kesejahteraan dan ketauhidan itu yang nanti akan membuat hidup ini seperti di surga. Begitu saudaraku. Jadi Kepak Sayap Raja Wali ini maksudnya adalah sudah momentum ini sepertinya saya menduga sudah dilakukan. Ketika sudah bermetamorfosa, maka Raja Wali ini akan terbang untuk segera menjadi pemimpin di Nusantara khususnya, karena saya cenderung berpikir untuk dunia. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.